Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah observasi telah kamu ketahui. Setelah ditentukan objeknya, kita susun jadwal observasi. Kemudian kita tentukan objeknya, catat apa yang akan kita observasi. Mari kita mulai. Sesuai rencana, kita sudah berada di Eko Wisata Mangrove Belawan, tepatnya di Pulau Sicanang. Ada beberapa hal yang perlu kita observasi sesuai yang kita rencanakan. Yang pertama adalah tanaman apa saja yang perlu dilestarikan di Eko Wisata Mangrove Belawan Sicanang ini. Sekarang kita lihat. Salah satunya adalah yang perlu dilestarikan Avenia marina, api-api putih. Kemudian ada pula yang perlu dilestarikan Taman Nipah. Kalau kamu capek melakukan penelitian, tidak salah kamu mengasuh dulu, istirahat, nenangkan diri. Setelah kita kelilingi, ternyata ada 2 pohon yang perlu dilestarikan di hutan mangrove Sicanang ini. Yang pertama mangrove api-api putih, kemudian pohon nipah. Kedua, yang perlu kita observasi adalah fasilitas apa saja yang ada di mangrove Pulau Sicanang Belawan ini. Antara lain ada musola, tempat ibadah. Kemudian ada gazebo, disediakan juga kantin. Selanjutnya ada kamar mandi umum. Selain itu ada pula fasilitas rumah pohon. Menarik sekali bukan? Selain itu bisa juga digunakan untuk fasilitas tempat memancing. Kemudian ada pula kapal-kapal kecil atau yang kita sebut boat. Apabila airnya naik atau air pasang, itu bisa berlabuh untuk hiburan. Selanjutnya kita pikirkan kira-kira apa kegiatan yang dilakukan di mangrove Sicanang ini. Antara lain ada kegiatan hari bumi, kegiatan sekolah alam, dan trekking mangrove. Inilah tempat sekolah alam untuk anak-anak di sekitar lingkungan Eko Wisata Mangrove. Bisa kita lihat ke dalam apa saja yang ada. Ini kita perhatikan buku-buku bacaan untuk anak-anak yang belajar sekolah alam. Kemudian ada hasil-hasil praktek atau bahan-bahan untuk praktek. Dipelajari juga bahasa Inggris. Ada juga yang perlu kita observasi. Seperti ini pembangunannya, siapa yang berperan? Ternyata yang berperan adalah pertama PLN Peduli, kemudian Pelindo 1, USAID, Live, dan seterusnya. Hal-hal yang tidak bisa kita observasi sendiri perlu kita wawancara.
kita cari, catat apa yang perlu diwawancarai dan siapa narasumber yang kita ambil. Kebetulan untuk mangrove wisata Sicanang di kawasan Belawan ini, kita ingin tahu rencana ke depannya ini bagaimana. Maka kita perlu berbicara sedikit dengan koordinator Yagasu bernama Cak Nur. Kamu ingat, wawancara itu harus sopan. Tidak boleh bicara terlalu menyelidiki atau membantah. Ucapkan saja apa adanya untuk observasi yang baik dan benar. Assalamualaikum, Cak Nur. Waalaikumsalam. Ya. Kami ingin menanyakan bagaimana rencana ke depan pembangunan eko mangrove wisata untuk Pulau Sicanang ini. Silakan, Pak. Insya Allah untuk kedepannya ekowisata mangrove Sicanang ini akan diperluas dan akan dipercantik. Pertama-tama ya untuk nomor satu juga untuk keselamatan tetap harus dijaga dan untuk keamanan pun dijaga. Untuk kedepannya pun ada tambahan-tambahan kayak hiburan, ya kan? Itu ada sepeda dayung, bebek dayung. Ya, nomor satu sih menjaga kebersihan di ekowisata mangrove, ya kan? Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan karena ini tempat untuk penelitian juga para mahasiswa dari Universitas Medan. Oh iya. Untuk penelitian juga. Untuk penelitian juga, dan di sini banyak ada kegiatan juga setiap minggu. Di sini ada kegiatan kayak dari orang luar, dia mengajar les bahasa Inggris. Ya. Ada juga yang les musik. Kalau suatu saat saya ingin mengisi kegiatan di sini untuk anak-anak, misalnya membuat keterampilan atau daur ulang, mengolah sampah menjadi bahan yang bisa dijual atau berguna, apakah bisa saya lakukan? Bisa. Di sini kami fasilitasin tempat, kami sediakan, itu ada tempatnya. Iya, terima kasih. Begitu saja yang perlu kami tanyakan kepada Cak Nur. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Lain waktu kita bertemu lagi. Insya Allah. Ada lagi yang tidak kita ketahui, yang harus kita wawancarai dan tidak bisa kita observasi secara individu. Kali ini kita menjumpai anggota sadar wisata bernama Boser Purna Irawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu kami tanyakan tentang ekowisata mangrove ini, Pak Boser. Tahun berapa wisata mangrove ini dibangun? Dari tahun 2013. 2013. Ya. Kemudian ada nggak pembaruan lagi? Oh ada Bu. Itu kan dari tahun 2013 itu belum kayak gini lah Bu. Semenjak ada pembinaan, disitulah mulai ada pembangkitan. Yang bina siapa ya Pak Boser? Ya kalau yang bina kayak Yagasu, Live, PLN. Oh ya. Mereka ikut bekerja sama ya? Ikut bekerja sama. Ya. Kemudian Pak Boser, apa kira-kira yang dilakukan oleh kelompok anggota sadar wisata ini untuk memancing masyarakat supaya bisa berkunjung ke ekowisata? Kalau itu banyak Bu. Pemancingannya itu gini, mempromosikan sama masyarakat ini supaya nanti kan masyarakat ini bisa belajar untuk melindungi, bisa belajar untuk melindungi alam ini biar terlindungi dari apalah bencana itu, bencana alam kayak abrasi. Baru supaya
ada pengalaman masyarakat di sini tahu tentang alam ini, manfaat ikan mangrove ini. Oh ya. iya, Itulah, Bu. itu ya. Iya. Terima kasih Pak Purna Irawan atas informasi yang diberikan kepada kami. Ya, sama-sama. Ya. Mudah-mudahan terus berkembang ke depannya. Amin. Ya, supaya hutan wisata ini tetap terlindungi. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama, Bu. Selamat sore Pak. Sore, Bu. Pak, ganggu sebentar ya Pak ya. Kami mau tanya, menurut Bapak, apa manfaat dilestarikannya hutan mangrove di Pulau Sicanang ini? Wah, menurut saya sih banyak kali manfaatnya. Manfaat dari segi wisata untuk masyarakat Kota Medan sekitarnya, masyarakat ekonomi, masuk pelestarian lingkungan, masuk habitat hewannya. Ya. Nah, kemungkinan di sini juga ada habitat seperti monyet, ikan-ikan, itu sangat bermanfaat. Ya. Makasih Pak atas penjelasan dan pendapatnya. Terima kasih. Ibu boleh nggak tanya-tanya sedikit? Boleh. Alhamdulillah. Kalian tinggalnya di mana? Di Simpang Canang. Pulau Ambon tuh di mana? Sana di ujung. Enggak, Oh, Simpang Canang. Berarti kalian orang Canang sini juga? Iya. Oh. Ibu mau tanya boleh nggak ya? Boleh. Suka nggak hutan mangrove ini dibuat di sini? Suka. Alasannya apa? Karena untuk melestarikan ke hutan mangrove ini biar jadi Terus jadi apa? biar jadi tempat wisata. Iya bagus. Oh jadi senang ya bisa jalan-jalan kemari. Jadi hutan wisatanya bisa dipelihara dengan baik dan kalian bisa datang kemari untuk santai. Iya, senang ya. Sering datang kemari? Enggak. Baru ini. Dulu jelek. Memang iya. 4 tahun yang lalu saya juga ada datang kemari. Ini jalannya ini bambu-bambu hancur. Iya, bambu kayak gitu. Takut kita jalan kan. Sekarang udah. Jadi ada yang dulu nggak bisa dikunjungi, sekarang udah ditata dengan rapi. Gimana tanggapan kalian? Iya, apa-apa lah supaya nggak ada yang banyak kecelakaan. Oh iya, berarti dulu kecelakaan juga orang kok datang kemari ya. Ya, banyak yang takut jeblos. Banyak takut jeblos ke bawah ya. Digigit sama kepiting ya. Ya. Berarti kalian senang dibuat eko wisata mangrove ini. Iya. Makasih ya. Iya, sampai jumpa. Demikian observasi kita pada ekowisata mangrove Sicanang Belawan. Jangan lupa perhatikan kembali apa yang belum dicatat dan apa yang belum diobservasi. Jika telah lengkap, langkah selanjutnya adalah susun observasi tadi menjadi sebuah laporan. Observasi kita telah selesai. Kita videokan, kemudian susunlah teks laporan hasil observasi tersebut dengan memerhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya.